Proposal penelitian tindakan kelas (PTK). Judul: Meningkatkan minat dan hasil belajar matematika. Materi: Penentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan setiap jenjang pendidikan, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang kesulitan belajar. Menurut Kooperatif et al. 2014, Lestari and menyatakan, interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity and consent. Lebih lanjut dinyatakan bahwa minat adalah keinginan untuk melanjutkan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Semakin tinggi keinginan meraih harapan, akan semakin kuat pula minat yang mendorong. Sesuai dengan kondisi tersebut pula, kiranya guru dan orang tua memberi harapan pada anak dalam membangun cita-cita yang mampu mendukung lahirnya minat belajar. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran masih sangat rendah karena minat belajar mereka yang kurang dan siswa kesulitan memahami materi dasarnya, yaitu aljabar. Dari data yang didapat, nilai-nilai siswa dalam proses pembelajaran rata-rata mendapatkan nilai 5,9. Nilai ini rendah karena di bawah KKM dari yang telah ditentukan, yaitu 6,2. Karena hal tersebut, maka siswa memerlukan model pembelajaran yang dapat membantu minat dan hasil belajar siswa meningkat. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Lestari and Menurut Salvina, ada 5 langkah utama di dalam pembelajaran yang menggunakan model STAD, yaitu: pertama, menyajikan kelas; 2. Tahapan kegiatan belajar kelompok; 3. Tahapan menguji kinerja individu; 4. Penskoran peningkatan individu; dan 5. Tahapan pengukuran kinerja kelompok. Studi et al. 2013 menyatakan bahwa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila siswa dapat saling mendiskusikan masing-masing itu dengan temannya. Diharapkan dengan menerapkan model kooperatif tipe STAD, minat dan pemahaman siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran bagi siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung? Nomor 2. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran bagi siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung? Yang C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan minat belajar siswa melalui model kooperatif tipe STAD pada materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran bagi siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui model kooperatif tipe STAD pada materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran bagi siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung. Yang D. Pemanfaatan penelitian. Yang pertama, bagi siswa. A. Dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung. Yang B. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung. Bagi guru,
Melalui model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan pefaktoran kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung. Melalui model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan pefaktoran kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung. Hipotesis yang hipotesis tindakan. Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran tipe STAD, maka hasil belajar siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung pada pokok bahasan menentukan akar persamaan kuadrat dengan pefaktoran akan meningkat. Untuk F, definisi operasional. Nomor 1, minat belajar. Indikator minat belajar yaitu A. Perasaan senang, B. Ketertarikan, C. Penerimaan, D. Keterlibatan siswa. Untuk hasil belajar, nomor 2, untuk hasil belajar, indikator hasil belajar yaitu A. Ranah kognitif, B. Ranah afektif, C. Ranah psikomotor. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat. Indikator dari materi menentukan akar persamaan kuadrat yaitu mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Yang B, menyajikan hasil pembelajaran persamaan kuadrat. Yang 4, model pembelajaran kooperatif tipe STAD, Student Team Activities Division. Sintak dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu menyajikan mata pelajaran. Yang B, menentukan kelompok. C, diskusi. D, publikasi. E, pemberian kuis dan penghargaan. F, evaluasi. G, memberikan penghargaan. Bab 2, kajian pustaka. Minat A, minat belajar. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan baik dalam bidang pendidikan atau pekerjaan, seseorang harus memulainya dengan minat. Lestari ND menyatakan, interest is presting tendency to pay attention to and enjoy some activity and consent. Lebih lanjut dinyatakan bahwa minat adalah keinginan untuk melakukan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Semakin tinggi keinginan meraih harapan, akan semakin kuat pula minat yang mendorong. Sesuai dengan kondisi tersebut pula, kiranya guru dan orang tua memberi harapan pada anak dalam membangun cita-cita yang mampu mendukung lahirnya minat belajar. Minat belajar dapat diukur melalui 4 indikator bagaimana yang disebutkan oleh studi et al. 2013 yaitu ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan. Yang B, model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Lestari ND. Terdapat 4 komponen dalam pembelajaran STAD yaitu teach, team study, teach, test, and team recognition. Ide pokok dari komponen teach adalah sebagai presentasi kelas di mana guru menyajikan materi pembelajaran. Tim studi adalah siswa mengerjakan LKS dalam kelompok untuk menguasai materi. Dalam STAD, siswa dikelompokkan 4 atau 5 orang yang seheterogen mungkin berdasarkan jenis kelamin, kemampuan, dan lain-lainnya. Nomor 2015. Teks adalah siswa mengerjakan kuis individu. Tim recognition adalah kelompok diberi penghargaan berdasarkan rata-rata skor pengembangan anggota yang dihitung berdasarkan nilai kuis sebelumnya. Pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa selalu diberi motivasi untuk saling membantu dan saling membelajarkan teman sekelompoknya dalam memahami materi pembelajaran serta untuk menyelesaikan tugas akademik dalam rangka mencapai ketuntasan belajar yang maksimal. Ragih dan 2013. Yang C, pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif STAD terhadap minat belajar matematika.
Minat belajar yang rendah disebabkan oleh metode pembelajaran yang biasa. Model pembelajaran kooperatif STAD merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dan menguasai materi pembelajaran mencapai prestasi yang maksimal. Yang D. Materi akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Akar persamaan kuadrat persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara menentukan nilai pengganti x yang memenuhi persamaan itu. Nilai pengganti x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 disebut penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat yang bersangkutan. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat, diantaranya menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Berlaku A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Tentukan penyelesaian akar dari setiap persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. Yang bab 3, metode penelitian. A. Latar dan subjek penelitian. 1. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Mutiara 4 Bandung. Lokasi penelitian yang beralamatkan di Jalan Gen Haji H. Amir Muhammad nomor 10 RT 1 RW 1 Cempaka Kecamatan Andir Kota Bandung. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung yang terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan yang berjumlah 48 siswa dengan ciri-ciri siswa responden sebagai berikut. Minat belajar siswa rendah, kemampuan pemahaman siswa rendah, siswa aktif selama pembelajaran, siswa kurang memahami materi prasyarat. Yang B. Rancangan penelitian. Rancangan yang dipilih atau penelitian tindakan kelas karena guru ingin meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa kelas 9 SMP Mutiara 4 Bandung pada materi pembelajaran akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang C. Perencanaan. Hasil yang diperoleh pada saat observasi merupakan wawancara dijadikan bahan acuan untuk refleksi awal. 1. Menentukan skenario pembelajaran. 2. Membuat gambar observasi. 3. Membuat alat bantu pembelajaran yang diperlukan dalam rangka menentukan siswa memahami konsep-konsep matematika dengan baik. Yang 4. Mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah materi matematika telah dikuasai siswa. 5. Menentukan membuat jurnal untuk mengetahui refleksi diri. Yang D. Proses pelaksanaan tindakan dan pengamatan. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 2 siklus yang berdasarkan pada silabus pengamatan guru matematika kelas 9. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Sebelum dilaksanakan tindakan, lebih dahulu diberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan berkaitan dengan topik yang akan diajarkan, yaitu menemukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan penyusunan skenario pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan. A. Menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. B. Memotivasi siswa. C. Memberikan apresiasi. Yang kedua, kegiatan inti. Guru menjelaskan konsep matematika yang sesuai dengan topik yang diajarkan, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. B. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan. C. Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan siswa. D. Guru meminta siswa untuk menyusun soal latihan sesuai materi yang diajarkan dan menyelesaikannya. E. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam membuat dan menyelesaikan soal latihan. Yang F. Beberapa siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan siswa lain menanggapinya. G. Guru memandu diskusi siswa. Guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali atau mengulangi titik tekan materi yang telah diberikan sebagai pengetahuan yang telah diperoleh. Guru meminta siswa
memprediksi soal yang lebih sulit dari soal yang telah diberikan sebelumnya, dan beberapa di antaranya siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan soal yang telah dibuat, sedangkan siswa lain memberikan tanggapan. Yang nomor 3, kegiatan penutup. Guru bersama siswa merangkum hasil pembahasan. B. Guru bersama siswa melakukan refleksi. C. Guru memberi evaluasi seperti PR atau tugas lain untuk dikerjakan di sekolah. E. Refleksi. Pada tahap ini hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan observasi dan evaluasi didiskusikan, dianalisis, dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus sebelumnya dan akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Yang F, teknik analisis data. 1. Sumber data, yaitu personil penelitian yang terdiri dari siswa dan guru. 2. Jenis data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui lembar observasi, tes, pelajaran, dan jurnal. 3. Cara pengumpulan data. A. Data tentang kondisi pelaksanaan pembelajaran bilangan berpangkat dengan model kooperatif tipe STAD dengan menggunakan lembar observasi meliputi observasi terhadap guru dan siswa. Yang B. Data tentang prestasi belajar diambil dengan menggunakan tes meliputi tes awal, tes dan tes siklus. Yang C. Data tentang refleksi diri diambil dengan menggunakan jurnal. Dan ini daftar pustaka.